Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar sahabat aku dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa di general reading. Ini pembacaan secara umum, jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang disapa semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Orang ini kangen sama kamu ya, dia rindu karena cinta. Orang ini kangen banget sama kamu. Kita akan lihat siapa orang ini ya, pacarmu atau orang lain. Oke, terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini, semoga bisa bermanfaat pastinya itu ya. Jangan lupa fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa ya, hanya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut keyakinan sahabat semua. Oke, ini adalah hanya clue, gambaran, dan ini adalah general reading. Energi ditarik secara acak. Kalau kalian ingin pure energi kalian dan dia gitu, silakan personal reading ya. Silakan hubungin nomor WA Gondes. Berbayar Des, iya, tapi tidak menyobekkan kantong. Oke. Ya, jangan lupa like-nya, komennya, ya, subscribe yang belum subscribe, ya, dan tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video-video terbaru Gondes. Karena tanpa kalian, sahabat aku semua, ya, Gondes bukan apa-apa. Dan subscribe kalian, ya, partisipasi kalian yang membuat Gondes semangat gitu. Oke. Ada patah hati ya, orang ini sedih banget. Yang terlihat di sini seperti itu. Orang ini kayak patah hati gitu lah. Kayak sedih sekali. Ya. Orang ini siapa, Des? Kita lihat nanti kartunya. Orang ini pacarmu atau orang yang mendekati kamu atau orang yang ngefans sama kamu tapi sedih karena kangen atau karena rasa kangen berat yang nggak bisa kesampaian bisa bersama kamu ya. Dan kangen ini nih sudah berlangsung lama, sudah berlaku lama, sudah sejak zaman beberapa bulan yang lalu, bahkan ada yang sudah lama menahan. Ini seseorang pastinya sudah kenal kamu, tapi kamu kenal atau tidak Gondes tidak tahu ya, tapi nanti kita lihat kartu selanjutnya. Ya. Kita ambil kartu selanjutnya. Tetap fokus ya. Yang mau personal reading silakan hubungi nomor Gondes atau WA Gondes, WhatsApp ya, atau Telegram. Lihat di deskripsi ya. Ada di situ. Gondes nggak banyak menulis di deskripsi, tetapi cukup simpel aja kalau kalian menghubungi Gondes ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa berbagi. Orang ini kangen banget sama kamu. Dia rindu karena cinta. Fokus ya. Sepertinya orang ini pernah mengenal kamu, bahkan pernah terhubung dengan kamu. Mantan ya, lebih condong ke mantan ya, mantan. Di sini terlihat penyelesaian akhir ya, ada penyelesaian akhir. Ada yang mantan istri, ada yang mantan suami, ada juga di sini terlihatnya seperti mantan pacar atau jeda, ya, jeda, ada juga yang jeda. Tapi ini lebih difokuskan bahwa ini pasangan kamu yang sudah menjadi mantan, seperti itu. Saat ini dia kangen. Gondes tak tahu latar belakang kalian berpisah atau kalian memang mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi hubungan. Gondes nggak terlihat di sini, cuman yang pasti seseorang yang merasa kangen, rindu karena cinta ini, kangen banget ini. Karena ini pernah bersama kamu, pernah mengenal kamu, seperti itu ya. Pernah terhubung. Ya.
Ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu dan merasa kangen ya. Ini boleh jujur, boleh tidak ya. Ini kan hak kalian. Tetapi tebaran kartu ini dia diantaranya merindukan sesuatu yang memang pernah kalian lakukan di hubungan kalian ya. Itu tentang sebuah bla bli blo diantaranya itu, atau birahi diantaranya itu, atau kebahagiaan. Kalau yang lagi pacaran ya pernah terjebak di ini ya, di dalam ranah ini ya, sesuatu yang dilarang oleh agama ini, yang lagi pacaran dan sekarang udah jeda atau terpisah atau masing-masing. Tapi kalau yang untuk suami istri memang alasannya lebih tepatnya ke sini, lebih tepatnya itu merindukan diantaranya itu, tapi dasarnya cinta ya. Kalau yang pacaran mungkin dasarnya ini, tetapi awalnya suka sama suka gitu aja, tetapi ternyata benar-benar menjadi buah cinta atau menjadi rasa cinta gitu. Dan dia sangat merasa terbebani oleh perasaan ini. Bisa jadi dia sampai nggak konsen, nggak mau makan, ya nggak bisa bobo gitu. Memikirkan tentang perasaan dia ke kamu, dimana sangat amat kangen, rindu. Saat ini yang dia rasakan bukan karena suka sama suka, bukan karena sebatas cuma birahi saja, tetapi memang karena juga cinta, seperti judulnya, seperti itu ya. Oke, kasihan nggak sih? Enggak deh, soalnya waktu kita selesai itu ada masalah, ada konflik yang sulit sekali untuk dicari jalan keluarnya gitu loh, Des. Ya, jadi masing-masing itu udah ngerasa lelah gitu. Jadi ya udah, untuk break atau memang menyudahi sama sekali gitu loh, Des. Nah, ini yang terjadi saat ini. Setelah perpisahan, setelah menjadi mantan itu, si orang ini baru menyadari bahwa dia ada perasaan cinta. Baru menyadari bahwa dia kangen berat. Dan benar-benar merasa kehilangan kamu. Ini bisa vice versa ya. Ini bisa kamu yang merasa kehilangan dia. Ya, letakkan energi kalian. Yang dia rasakan saat ini. Kangen sekali, rindu sekali. Dan orang ini pernah dekat sama kamu dan pernah menjalin hubungan sama kamu. Menyesal itu adanya di belakang. Kalau depan itu namanya pendaftaran. Segala sesuatu sebelum mengambil keputusan, Guna sering bilang, berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Jangan sampai seperti ini. Patah hati, sedih. Ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading. Biar bisa ya, ada dua cara ya personal reading itu. Ada yang nanti dikirim melalui video ya, itu tentunya dengan mahar yang berbeda ya. Ada yang langsung by phone. Jadi langsung personal reading lewat telepon ya, seperti itu. Ya, oke. Kenapa dia merasa seperti ini saat ini? Ternyata nggak bisa dibohongin. Kamu itu cahaya hidupnya gitu. Ternyata selama ini yang dia rasakan, kadang-kadang melihat kamu tuh jengkel, kadang-kadang berantem yang gak ada ujung pangkalnya, itu setelah kalian berpisah itu merasa kehilangan sekali. Ternyata tanpa satu sama lain ya, ini ya kita bicara tentang dia saja dan ini kamu yang dibahas gitu. Tanpa kamu dia gak bisa, karena semangatnya ada di kamu itu cahaya buat dia. Jadi seperti kehilangan gitu, semangatnya jadi hilang. Jadi ada perubahan besar yang dia alami saat kalian sudah tidak bersama gitu. Ya. Kalau kamu nggak ada di ranah ini, ambil sebagai pembelajaran ya. Di sini ada kayak semacam nggak bisa apa-apa gitu loh. Bukan lemah ya, dia tuh kayak bersedih, yang berkepanjangan, nggak ada semangat lah gitu. Jadi apapun, termasuk pekerjaannya, termasuk hidupnya tuh stuck, nggak ada pergerakan apapun, karena patah hati, karena sedih, karena kangen yang tidak
berkesudahan, karena kangen yang kemungkinan besar untuk bersama lagi itu kecil gitu loh. Jadi dia tuh hanya bisa depresi, bengong, akhirnya dia kayak mager gitu. Paham ya? Paham. Oke. Dia ingin memberikan perasaannya ini ke kamu kembali, ya, menawarkan cinta kamu kembali. Dan di hati dia itu cuma meletakkan pilihannya ke kamu setelah perpisahan itu. Dan di sini dia tetap bersikap hati-hati, karena mungkin kemarin pas kalian berpisah itu ada penyelesaian yang belum tuntas, ya, ada yang belum tuntas. Jadi dia saat ini lebih hati-hati. Kalaupun dia akan menawarkan cinta ke kamu, dia akan mendekati kamu secara pelan-pelan dan pastinya ya akan menjadi lebih baik dari kemarin, ya. Jadi nanti kalau bisa, seandainya bisa, dia akan lebih hati-hati dalam bersikap seperti itu. Sebetulnya bukan kesalahan fatal sih, ya. Nah, dia ingin berkomitmen lagi sama kamu, ya kan? Dia ingin menjalin komitmen lagi sama kamu, tapi dia sifatnya hati-hati. Dia lebih hati-hati. Dan nanti untuk kedepannya juga akan lebih hati-hati untuk tidak sembrono, ya. Kalau ada masalah ya diselesaikan dengan kepala dingin, tidak adu ego, ya, tidak saling meninggikan ego, tetapi berbicara baik-baik, bahwa segala sesuatu itu Gonde sering bicara baik-baik menyelesaikan masalah, ya. Harus bersikap dewasa. Orang yang sudah menjalin hubungan itu orang yang dewasa gitu loh. Kalau nggak mau dewasa, jangan menjalin hubungan, jadi pertemanan aja. Dalam tanda kutip di sini hubungan yang menyangkut hati gitu, ya. Ya, sahabat aku. Orang ini sangat kangen, ya. Orang ini kangen banget sama kamu karena dia rindu sama kamu, ya. Dia rindu karena cinta, ya. Seperti itu, ya. Di sini juga terlihat, ya. Seperti dia itu kayak punya keinginan ingin kembali sama kamu, menjalin komitmen kembali. Dan dia akan merubah menjadi sifat arogan atau sifat yang sembrono itu menjadi sebuah kebaikan, maksudnya merubah menjadi lebih baik, hati-hati dalam bersikap gitu. Tetapi di sini tuh seperti mimpi, ya. Karena kartu ini menyampaikan bahwa ini seperti impossible gitu loh, nggak mungkin. Kayak mimpi tapi gak jadi kenyataan gitu loh. Mimpi gitu loh, ya. Itu juga dirasakan kayak nggak mungkin gitu. Padahal dia kangen, ya. Separah apakah sih masalah kalian gitu loh. Aku bilang, separah apakah masalah kalian, ya. Jadi di sini sih selalu berdoa, ambil kesempatan untuk merenung, ambil kesempatan untuk bisa mendekatkan diri pada Sang Pencipta, mencari pencerahan bagaimana sebaiknya hubungan ini. Orang ini sangat-sangat, ya. Saat ini sudah berbalik, ya. Kalau kemarin itu egonya tinggi banget, tapi saat ditebar kartunya ini, orang ini tuh sangat benar-benar kayak udah mulai menyadari bahwa yang dia lakukan selama ini, ego yang tingkat langit itu ternyata menyusahkan dalam hubungan, ya. Seperti itu yang dia rasakan. Makanya dia sekarang menyadari bahwa dia memang cinta sama kamu, sayang sama kamu, rindu sama kamu, tetapi kemarin itu sudah berbuat salah, ya, berperilaku salah, yang cuek lah, yang nggak peduli, yang suka ngabein kamu lah, yang, ya. Di sini dia mulai menyadari bahwa rindu ini bukan sekedar kangen, tapi memang ya cinta, seperti itu, ya. Dia lebih banyak menyendiri, lebih banyak santai, tetapi kayak orang semedi gitu loh. Lebih banyak mencari pencerahan pada Sang Pemilik alam semesta, ya, untuk menuju kamu. Karena di sini dia akan lebih hati-hati untuk bisa nanti bersama kamu lagi gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin sholat istikharah, atau mungkin sholat tahajud, atau mungkin sholat hajat yang dia lakukan, ya, menurut keyakinan kalian masing-masing. Intinya berdoa gitu. Dia selalu berdoa memohon petunjuk dari Sang Pencipta.
ya. Jadi ya sebetulnya kalau kamu menonton video ini kamu ambil hikmahnya, banyak besar hikmahnya. Dimana dengan perpisahan dia menjadi dekat sama sang pencipta gitu loh. Ya, makanya kan gue sering ngomong, cinta boleh, tapi jangan pernah meninggalkan kewajiban kamu sebagai seorang umat bahwa segala sesuatu tuh udah ada diatur oleh sang pencipta gitu loh. Ya, cinta boleh, tapi cintailah karena Allah. Seandainya terjadi seperti ini, itu nggak ada jadi penyesalan gitu loh. Seandainya terjadi perpisahan itu, kalaupun sakit nggak sakit sekali. Jadi lebih condong ke ikhlas. Nah ini yang terjadi di sini ini, menyesal setelah terjadi gitu loh. Artinya memang kemarin mencintai kamu tuh ya belum sadar gitu. Maksudnya cintanya hanya cinta sebatas bla bla, sebatas suka sama suka. Terus sebatas kebutuhan, sebatas kewajiban seorang suami melayani atau bertanggung jawab pada istri. Akhirnya setiap pertengkaran itu tidak ada penyelesaian karena apa? Egonya masih tinggi, belum memahami bahwa hubungan itu seperti ini. Hubungan di antara kalian berdua itu ada yang di atasnya gitu loh. Ada yang mengontrol, ada yang memantau gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Kamu harus menyerahkan cinta kamu, mencintai atau apapun itu kepada sang pemilik alam semesta, ya kan? Diambil orang masih bisa melihat, kalau diambil yang pencipta, kita udah tidak bisa melihat, ya. Dan ada yang namanya berbuat kesalahan itu kalau sama Allah, sama sang pencipta, kita bisa kapan saja minta maaf, tetapi harus diutamakan ya. Tetapi kalau sesama pasangan kamu gitu, pasangan kamu sudah nggak ada, itu nggak ada kesempatan meminta maaf. Kamu mau menangis, mau terseduh-seduh di pusaranya gitu, dia sudah nggak bisa memberi kata maaf buat kamu. Makanya ada yang dinamakan hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah itu minta maaf pada Allah, terhubung dengan Allah, dan hablum minanas itu minta maaf sesama manusia. Kamu sudah meminta maaf sama Allah, tapi belum minta maaf sama sesamamu manusia. Itu artinya kamu masih belum sempurna, masih kurang 50% lagi. Karena orang yang kamu jahati atau kamu dolimin atau yang kamu musuhin atau yang selama ini kamu bikin menangis itu belum memaafkan kamu gitu loh. Seperti itu. Jadi itu yang disebut namanya hablum minallah, hablum minanas. Ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Hubungan kepada manusia dan hubungan dengan Allah. Minta maafnya harus komplit. Makanya jadi hidup jangan suka menyakiti hati orang, lebih baik positive thinking saja. Termasuk ini nih, penyelesaian yang terburu-buru. Gunde sudah sering mengatakan berpikir 10 kali mengambil sebuah keputusan 1 kali. Dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan kamu dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu. Ya, positive thinking. Akhirnya seperti ini ya. Tetapi ada hikmah yang besar ya di readingan ini, bahwa dia akhirnya menyerahkan diri kepada Allah, memohon bimbingan kepada Allah, mohon petunjuk kepada sang pencipta, ya dengan cara memeditasi. Meditasi itu apa, Tondes? Meditasi itu menenangkan diri, memfokuskan diri, ya. Beda dengan doa, beda. Lebih ke fokus. Doa tapi lebih fokus gitu, ya. Oke. Adanya kekelelahan, ya kan? Kenapa terjadi seperti ini, ya kan? Menyesal itu di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Jangan sampai sahabat aku semua dimanapun berada di ranah yang seperti ini. Mudah-mudahan ya setelah readingan ini kalian bisa bersatu kembali. Kalau memang kamu masih cinta ya respon dia. Ini bisa terbolak-balik ya, karena ini adalah vice versa, karena ini energi ditarik secara acak. Jadi ini bisa energi kamu yang merindukan dia, tapi juga energi dia. Tapi Gondes karena sebagai readernya, aku mengambil dia sebagai bahasanya dan kamu sebagai penanyanya gitu ya, penanya gitu. Tapi bisa aja kamu yang dibaca bisa aja sih ya.
Dan dari dia semedi pencerahan di sini terlihatnya bahwa ingin ya buat kamu yang sudah jeda, yang mantan, yang masing-masing tetapi statusnya belum menikah ya, dia ingin serius sama kamu, ingin kembali menyusun rencana seperti awal dulu. Mungkin juga ada yang terpisah karena rencana yang sudah pernah kalian buat, yaitu sebuah pernikahan, tetapi endingnya seperti ini karena ternyata sampai ke arah sini kalian selalu bertengkar ya, tapi pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dan di sini dia ingin memperbaikin ya hubungannya ya, dia selalu semedi, selalu berdoa. Ternyata di dalam keinginannya itu terselip bahwa dia ingin menikah, ingin mewujudkan pernikahan yang pernah kalian rencanakan. Dan juga rujuk ya, yang sudah terpisah atau bercerai, dia akan menginginkan sebuah keseriusan kembali seperti itu. Makanya dia sangat kangen dan sangat rindu ya, karena penyesalan itu memang adanya di belakang, dan dia akan berjuang untuk ini. Dia akan berusaha untuk bisa mewujudkan keinginan dia ini ya, sebagai wujud bahwa dia sebetulnya masih mencintai kamu dan sangat merindukan kamu. Yang kemarin itu ada yang mau cuma pacaran sebatas suka sama suka, setelah perpisahan pun akan menjadi sebuah cinta dan menginginkan sebuah keseriusan seperti itu ya. Dia galau, selalu galau. Sekarang yang dia rasakan cuma galau dan galau ya, itu menunggu waktu, ibaratnya seperti itu. Menurut kamu sangat tersiksa nggak sih hal seperti ini? Sangat tersiksa ya. Cuma kalau ada posisinya di kamu atau di aku gitu, ya kan? Dia merasa bersalah kemarin sudah meninggalkan hubungan ini atau meninggalkan cinta kalian atau saling meninggalkan gitu. Ya, tapi ini kita bicara tentang dia, bahwa dia menyesal sudah meninggalkan hubungan ini. Di sini sebetulnya kesepakatannya sudah saling meninggalkan, entah. Tetapi ada juga yang memang bukan keinginannya, tetapi karena suatu salah paham atau pertengkaran, atau yang selalu ada keributan yang tidak sampai pada ujungnya ya, tidak menemukan titik terangnya, makanya memilih untuk berpisah. Nah, saat ini di saat berpisah inilah dia merasakan betapa dia mencintai kamu dan berasa menjadi sebuah kangen yang sangat berat. Bahkan dia menitikkan air mata seperti itu ya. Oke? Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Artinya kalau personal reading itu pure energi kamu dan energi si dia, orang yang kamu pertanyakan, dan rahasianya pasti terjaga, tidak akan dipublikasikan. Oke? Di sini ada energi apa, Des? Di sini ada energi Capricorn ya. Ada energi Capricorn ya. Dan juga di sini ada energi Pisces, ada energi Pisces ya di sini. Ya, juga ada energi Libra ya. Juga ada energi Capricorn, Aquarius juga ada. Aquarius, Capricorn, Libra ya. Terus ada juga energi Pisces ya. Dan ada juga di sini tercurah energi Cancer. Ada juga energi Leo ya, Leo ada. Kemudian ada energi Sagittarius, ada juga. Dan juga ada energi Cancer kuat juga ya, di sini terlihatnya. Juga ada energi Aries. Ada juga energi Sagittarius juga kuat, ada juga energi daripada Capricorn yang sangat kuat juga. Juga ada energi Libra yang sangat kuat juga. Jadi 4 elemen tercurah di sini ya, dari udara, api, air dan tanah. Jadi dominan di sini. Ya. Oke. Jadi orang ini kamu kenal ya. Orang ini kenal, bahkan pernah terjalin hubungan sama kamu ya, pernah menjalin hubungan ibaratnya kayak mantan gitu loh. Tapi ada juga yang belum mantan, yang lagi memang masing-masing aja tapi belum putus, ada juga seperti itu ya.
Oke, sekarang Gondes akan shuffle pesan untuk kamu. Kita akan ambil the red ampunya Gondes ya. Kita akan ambil, kita ambil sekitar 5 aja ya, secara acak aja. Oke, kita akan ambil 5. 1, 2, 3, 4, terakhir 5. Oke. Terus saya akan baca satu persatu pesan buat kamu yang menonton video ini. Di sini ada Allah selalu menyertaimu ya. Mungkin kalian memang jodoh ya, sebetulnya mungkin kalian ini memang berjodoh, cuman karena konflik yang memang kalian tidak mempunyai penyelesaian yang pasti, sehingga membuat konflik selalu terjadi, bahkan tidak bisa mengambil jalan keluar, sehingga memutuskan untuk berpisah seperti itu. Kamu harus introspeksi diri. Sebetulnya dalam hubungan itu kita harus banyak introspeksi diri ya. Jangan cuma sekedar menyalahkan orang lain, tapi juga harus mengintrospeksi diri seperti itu. Dimulai dari diri kita sendiri sebelum menilai orang. Bersabarlah ya, bersabarlah. Pesan yang keempat, hidup adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan ya. Paham ya maksudnya hidup adalah pilihan? Ya, kita nggak bisa menyediakan 1, 2, 3, 4 untuk kita sendiri, tetapi memang cuma ada 2 pilihan, maju atau mundur, siap atau tidak, melangkah atau berhenti, seperti itu ya. Sandarkan harapanmu hanya pada Allah ya, cintailah dia karena Allah, agar semua terlihat baik-baik saja dan tidak menyakiti. Kenapa? Kalau mencintai karena Allah itu ya datangnya dari Allah, akan kembali pada Allah. Itu yang membuat kita menjadi seseorang belajar ikhlas gitu loh. Tidak terlalu sakit seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti itu. Oke, sahabat Gondes, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, minimal jadi hiburan ya. Kalau kurang baik mohon diperbaikin. Kalau ambil saja yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang aja. Tetap positive thinking, tetap berjalan di rel kebenaran ya. Jangan negatif thinking pada siapa. Biasakan untuk positive thinking ya, biasakan untuk positive thinking ya. Masalah dia mau jahat sama kita, yang penting kita bisa positive thinking aja. Jangan dia negatif thinking, kamu negatif thinking, sama dong kamu sama dia, seperti itu. Kalau dia mau berbuat jahat, pokoknya intinya kamu waspada aja ya. Suudon tidak boleh, waspada harus ya. Oke. Tetap optimis, berjalan di rel kebenaran, dan jangan melampaui batasan dalam hubungan apapun, dan tetap berdoa yang terbaik ya, dan positive thinking, dan jangan pernah lelah jadi orang baik, karena orang baik sangat disayang Tuhan. Walaupun Tuhan sayang sama yang tidak baik juga, tetapi lebih disayangi orang yang baik gitu ya. Oke. Ada kesalahan, ada Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kemarahan mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Bye.